sebentar untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang Bunda buat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Kudu ini. Apakah Bunda ada waktu? Alhamdulillah hari ini saya tidak ada acara. Monggo kalau jangan butuh waktu untuk wawancara saya. Baik, terima kasih Bunda. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Memang ketika menjadi kepala sekolah itu sangat sulit, terutama kita dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika. Ada yang mengatakan bahwa untuk mengambil keputusan di soal dilema etika ini harus benar-benar teliti dan harus benar-benar tidak ada yang dirugikan. Karena apa? Karena salah satu keputusan kita membawa dampak yang sangat positif supaya menjadi keputusan yang benar, sehingga yang pertama kali dilakukan yaitu mengidentifikasi permasalahan itu sendiri. Apakah permasalahan itu melanggar aturan atau tidak? Paling tidak kita mempelajari masalah yang terjadi, kemudian kita mengumpulkan data-data yang ada di permasalahan itu, kemudian kita menyimpulkan dengan mengambil keputusan supaya tepat sasaran dan benar-benar aman untuk semua. Baik, terima kasih Bunda. Jadi untuk mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau rujukan moral, biasanya panjenengan itu mengidentifikasi terlebih dahulu gitu masalahnya seperti apa. Selanjutnya, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Keputusan yang diambil yaitu keputusan yang tidak melanggar aturan dan benar-benar yang paling benar. Jadi untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, Bunda mengidentifikasi permasalahan tersebut tidak melanggar aturan dan mengambil yang paling benar gitu ya. Untuk yang soal nomor 3, pertanyaan nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Terima kasih. Dalam mengambil keputusan memang ada langkah-langkah yang harus kita buat supaya hasil yang kita capai ini sesuai dengan kedua belah pihak. Yang pertama tadi mengidentifikasi masalah, kemudian membuat data fakta yang benar. Di lapangan itu faktanya bagaimana? Dipilih yang paling benar. Kemudian mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait. Siapa saja yang terkait pada saat kita mengambil keputusan. Kemudian pilihan yang kita ambil. Pilihan yang kita ambil ini kalau bisa tidak memihak di salah satu pihak. Kalau kita membahas masalah siswa, mungkin tidak memihak kepada guru atau tidak memihak kepada siswa, tetapi kita benar-benar memilih yang paling benar. Kemudian yang kita ambil lagi yaitu yang harus kita lakukan setelah mengidentifikasi, kemudian pihak yang terkait siapa saja, kemudian yang benar di fakta di luaran sana apa, baru kita melakukan keputusan. Sehingga keputusan itu kita ambil berdasarkan langkah-langkah yang ada di atas tadi.
Baik, saya ulang mungkin langkah-langkahnya: mengidentifikasi, mengumpulkan fakta, selanjutnya mengkonfirmasi, mungkin dia mengkonfirmasi dari dua belah pihak seperti itu. Selanjutnya memilih atau membuat keputusan yang tidak merugikan semua pihak, jadi menguntungkan semua pihak. Ini terima kasih jawabannya Bunda. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang paling efektif membantu panjenengan dalam membuat keputusan? Seperti yang pertanyaan di nomor yang di atas tadi, hal yang harus kita lakukan yaitu tadi mengidentifikasi masalah, melakukan identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi. Kalau tadi mengumpulkan data, sekarang informasi di luar itu bagaimana? Kadang-kadang yang diucapkan dengan informasi di luar itu tidak sama. Kemudian kita cek data laporan itu benar apa tidak. Kemudian kita lakukan diskusi untuk mencari solusi. Jadi dari mengumpulkan informasi, mencari data, kemudian dilakukan diskusi yang terbaik bagaimana, sehingga keputusan yang kita buat kadang-kadang dengan informasi yang kurang, dengan data-data yang kurang, kadang kita salah mengambil keputusan, sehingga biar masalah ini tidak terlalu berlarut-larut, makanya kita harus menentukan batas waktu yang kita ambil paling tidak terlalu lama, tapi kita harus batas waktu. Seandainya ini ada masalah siswa, misalnya ada siswa merokok atau kan kadang-kadang anak-anak dengan informasi dirinya sendiri dengan informasi bapak ibu guru kan tidak sama. Ini dicari informasi apa benar apa tidak, dan dibatasi waktu supaya berita ini tidak menyebar dan berita ini tidak melebar, tapi kita mengambil keputusan yang pas sesuai dengan keinginan kita. Itu yang kita ambil. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ketika mengambil keputusan itu pasti ada tantangan. Kira-kira apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang panjenengan hadapi di sekolah ini? Terima kasih. Tantangan yang paling menjadi menjadi ketakutan saya itu tantangan, saya takut kalau mengambil keputusan saya itu salah, sehingga apa yang harus dilakukan yaitu kita melakukan tekanan sosial mungkin biar ini tidak menjadi tekanan sosial. Soalnya hukuman yang paling berat itu adalah hukuman sosial. Biar tidak ada tekanan sosial, akhirnya kita mencari tadi informasi dengan adanya perubahan nilai-nilai itu. Mungkin si A dengan kasus B, akhirnya beliaunya kena tantangan sosial, mungkin dikecilkan, atau anak-anak kalau kita salah mengambil keputusan, anak-anak ini yang tadinya tidak dilakukan, contohnya kalau tidak ada informasi, kita tuduh anak ini merokok atau yang bagaimana, anak ini kena tantangan sosial dengan teman-temannya dikucilkan, dengan bapak ibu guru, mungkin bapak ibu guru menganggap oh anak ini merokok, anak ini salah, padahal itu hanya salah informasi, kurang informasi yang tidak di luar ini kurang kita dapatkan. Kemudian adanya perubahan nilai dalam masyarakat. Ini tantangannya kalau kita salah mengambil keputusan. Nilai si A yang katanya anak ini soleh, anak ini bagus, ini berubah menjadi anak nakal, menjadi anak yang kurang perhatian. Mungkin itu tantangan yang ada bila kita salah mengambil keputusan. Kemudian bahkan mungkin ada banyak konflik kepentingan
kepentingan. Tantangannya itu, contohnya begini, ada anak yang tidak melakukan, tetapi kita salah informasi sehingga kita salah untuk mengambil keputusan. Mungkin ada pihak lain yang memang membuat seperti ini agar anak ini menjadi tertuduh. Anak ini akhirnya menjadi yang anak yang baik, menjadi penilaian kita menjadi anak yang baik. Ini kan terjadi seperti itu, terjadi konflik kepentingan. Mungkin ada orang yang mengatakan ada ini dicapai elek biar ini ada kepentingan lain yang mungkin sengaja dibuat. Khawatirnya saya gitu, takutnya itu. Sehingga ini tantangan dalam mengambil keputusan. Jadi saya simpulkan tadi tantangannya mungkin ada dari dua faktor, faktor intrinsik dari dalam diri panjenengan sendiri dan juga ekstrinsik mungkin nilai-nilai di masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, apakah panjenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Jadi ada jadwal tersendiri atau langsung diselesaikan ketika ada masalah? Terima kasih. Kalau menangani kasus yang tidak sebenarnya tidak kontinu, ini tidak ada jadwal tertentu, tidak ada jadwal, hanya kondisional saja. Seperti gini, kalau kita jadwalkan, padahal sekarang tidak ada kasus, apakah harus kita laksanakan? Nah, kita melakukan bimbingan atau kita melakukan penyelesaian kasus itu bila ada kasus yang keluar dan butuh untuk diselesaikan. Pada saat ada kasus ini segera diselesaikan, tapi tidak dijadwal. Nanti sekarang tidak jadwalnya menyelesaikan, tidak gitu. Ya ada kasus, dicari informasi tadi, diidentifikasi, baru diselesaikan. Nah ini kondisional sesuai dengan kebutuhan. Berarti sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada yang membantu atau faktor-faktor pendukung. Terima kasih. Kalau membantu, kita punya BP, kita punya guru kesiswaan, ini bisa membantu kalau perlu di hal kesiswaan. Tetapi kalau masalah yang urgent atau masalah yang tidak boleh, mungkin ada masalah yang justru orang lain tidak boleh tahu, kan? Ini tidak boleh untuk dibuka oleh orang lain. Kalau di BK itu kebijakan guru BK biasanya masalahnya anak-anak yang tidak disampaikan ke semua orang. Nah sekarang kepala sekolah juga seperti itu. Mungkin ada masalah yang di Bapak Ibu guru, kalau ini menyangkut Bapak Ibu guru, ini kan tidak boleh semua orang tahu. Nah tetapi kalau ada hubungannya dengan siswa, contohnya sekarang begini, ada si A tidak masuk. Kenapa si A tidak masuk? Biasanya kepala sekolah itu dilapori oleh guru mengatakan guru itu saya tidak masuk karena ini kan tidak boleh semua orang tahu kalau memang itu urgent ya. Tetapi kalau ada hubungannya dengan siswa, saya tidak masuk karena tidak masuknya itu ada hubungannya dengan kelas. Kita minta bantuan dengan kesiswaan, guru itu minta bantuan. Jadi faktor orang lain itu untuk pendukung, bukan untuk nyampuri mengambil keputusan. Jadi ada beberapa faktor selain seperti itu. Ada faktor yang membantu kami, membantu saya dalam mengambil keputusan itu. Di antaranya faktor agama. Agama itu kan orang bisa dianggap ini menurut pandangan. Contohnya ya kalau si A mengambil mempunyai masalah ya, contohnya orang
Sewu, seandainya ada guru yang berselingkuh, ya ini seandainya. Ini kan kita tahu di agama boleh enggak? Ini kan faktor untuk membantu saya. Oh tidak bu, tidak boleh seperti ini. Ya sudah, ini menurut agama dengan gimana? Terus menurut peraturan di etika etika PNS atau etika kerja kita boleh enggak? Nah, kan ini sebagai pembantu. Jadi kalau menurut agama tidak boleh, kalau menurut peraturan tidak boleh, berarti kalau menjadi melakukan ini melanggar aturan, seharusnya tidak diperbolehkan. Ini melanggar. Kemudian yang kedua yaitu mengenai sosial, ilmu pengetahuan. Maksud saya gini, ilmu pengetahuan. Ada hukuman itu, ada hukuman pidana, ada hukuman sosial. Yang paling berat itu hukuman sosial. Contohnya seandainya tadi kita membuat contoh perselingkuhan tadi di masyarakat sosial, bagaimana penilaiannya? Kan tidak baik. Padahal jenengan sudah tahu ilmu pengetahuan boleh itu dilakukan, di agama tidak boleh, di etika PNS tidak boleh ini. Tapi yang lebih berat itu hukuman sosial. Sehingga dengan mengatakan seperti itu, dia akan menyadari dan itu membantu kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang lain pekerjaan lagi. Guru itu menjadi contoh di masyarakat. Jadi ini juga faktor yang membantu. Kalau di masyarakat membuat kesalahan dan kesalahan itu dilihat oleh masyarakat sehingga mendapat hukuman sosial, kita sudah jatuh. Ini faktor yang membantu. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang panjenengan dapatkan atau panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Di pembelajaran yang panjenengan ambil dari ketika sudah menyelesaikan dilema etika, itu mungkin ada pembelajaran yang bisa panjenengan ambil. Terima kasih Bu Tika. Sebagai kepala sekolah, kita harus bijak. Kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Ya mungkin keputusan itu bagi orang lain tidak. Tapi kepala sekolah itu ada macam-macam pilihan. Yang penting menurut saya kepala sekolah bijak dalam mengambil keputusan dan kita memilih solusi yang paling tepat, yang paling benar, tidak menentang di agama, tidak menentang di aturan. Jadi yang kita ambil harus benar-benar benar. Dan bagaimana keputusan itu benar? Cari informasi tadi. Jadi semua kepala sekolah mungkin juga ada salahnya, tetapi dari kebijakan-kebijakan itu sebelum mengambil keputusan, saya yakin semua baik-baik. Saya simpulkan mungkin ini yang bisa diambil adalah menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Bunda, terima kasih karena pertanyaannya sudah habis. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan, sangat membantu sekali dalam saya mengidentifikasi tentang dilema etika ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan mohon maaf apabila tadi pertanyaan saya ada yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan panjenengan. Ya, saya Bu, terima kasih mungkin dengan percaya dengan saya ada pertanyaan, tetapi pertanyaan yang jangan ajukan itu kalau memang ada jawaban mungkin yang kurang pas sebenarnya, saya juga mau, soalnya saya juga manusia, pasti ada yang cocok, ada yang tidak cocok dengan keputusan yang saya ambil, karena terus terang
siswa dengan banyak karakter yang ini yang membuat menurut si A benar tapi menurut si B Oke, sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ketiga? Ya, alhamdulillah baik. Pak Dudung sendiri? Alhamdulillah. Meskipun cukup sibuk ya masih biasa. Saya mau izin ya Pak untuk meminta waktu Pak Dudung sebentar untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan di sekolah yang Pak Dudung pimpin. Oh iya. Monggo. Boleh ya Pak? Boleh. Ini yang saya tanyakan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolah Osgoro ini? Oh iya. Nah, ini kaitannya dengan kasus dilema etika maupun bujukan moral ya, kita. Kalau dilema etika itu kan pertentangan antara yang benar dan benar. Karena ada benar dan benar, kalau rujukan moral itu benar salah. Nah, kaitannya dengan kita mengidentifikasi ya, bagaimana kita menentukan dilema etika atau rujukan moral itu sebenarnya kan cukup mudah, karena khususnya di rujukan moral itu kan sesuatu yang benar dan salah gitu saja. Kita sangat-sangat mudah. Untuk kasus-kasus yang dilema etika, katakanlah benar dan benar, maka kita harus bisa mengidentifikasi secara detail. Pertamanya kita identifikasi terlebih dahulu, karena itu sesuatu yang benar dan benar, tentu saja nanti dalam pengambilan keputusan itu kita akan buat skala prioritas. Nah, skala prioritas. Ya. Mana yang lebih dulu kita butuhkan atau kita pentingkan. Tapi acuannya tetap pada aturan. Dan keberpihakan kasus di sekolah yang utamanya adalah keberpihakan pada sekolah, utamanya peserta didik. Saya kira itu. Jadi untuk mengidentifikasi ini nanti skala prioritas begitu ya, skala prioritas berpihak pada murid. Lebih pada itu. Ingin. Pertanyaan yang nomor 2 nih Pak. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini berarti khusus terhadap dilema etika ya, sama-sama benar. Bagaimana kami mengambil keputusan? Karena kami di sekolah, meskipun kami pimpinan, kami tetap melibatkan ya dalam hal ini. Pertama adalah pengelola sekolah, yang utamanya yang kami libatkan adalah wakil kepala sekolah. Yang kita ajak untuk berdiskusi kaitannya dengan kasus dilema etika tersebut. Ya, jadi kita identifikasi terlebih dahulu ya, sekali lagi kembali kepada identifikasi ya, terus kita bersama-sama dengan waka ya, khususnya karena kita sekolah kecil maka kita hanya satu ya, kita bahas kasus tersebut. Kita setelah itu baru kita langkah berikutnya yaitu kita melakukan kepada yang bersangkutan ya, menemui yang bersangkutan, konfirmasi. Ya, kita konfirmasi ya, mengkonfirmasi masalah tersebut ya, baru kita carikan solusi terbaiknya. Tentu saja ya, dalam bersama-sama wakil kepala sekolah tadi kita mencari data-data yang akurat juga sebelum kita mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Jadi mencari data-data dari sumber-sumber yang lain seperti itu Pak. Kita juga wakil kepala sekolah. Karena ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dudung, itu termasuk langkah-langkah ya Pak, langkah-langkah yang biasa panjenengan lakukan selama ini. Yang pertama, kalau ada suatu masalah di
ketika ingin mengambil keputusan maka langkah pertama mengidentifikasi. Mengidentifikasi terlebih Selanjutnya, dahulu. nggih, berdiskusi dengan pengelola sekolah, terutama bapak. Betul. Nggih. Terus kita cari data-data. Nggih, mencari informasi nggih, Betul. dari sumber-sumber terkait begitu nggih. Selanjutnya kita pemanggilan. konfirmasi ya, kita konfirmasi ya pada yang pada yang bersangkutan. Selanjutnya Terakhir pengambilan keputusan kita cari solusi yang solusi terbaik terbaik. dari beberapa alternatif. Alternatif. Biasanya kan akan muncul alternatif. Iya, Kita Nggih, nggih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif. Yang paling efektif ketika ya tentu saja pengalaman ya. Ini pengalaman ini paling penting ya. Kita ya dalam mengambil sebuah keputusan ya, pertama ya, pengalaman kita menempatkan diri bagaimana saat kita berada pada posisi tersebut. Misal ya kita menghadapi seorang guru ya, katakanlah kita dulu pernah juga jadi guru ya, bagaimana kita diperlakukan oleh kepala sekolah untuk sesuatu yang katakanlah kurang pas ya kita tentu saja kita banyak belajar dari pengalaman kepala sekolah yang dulu itu juga sangat mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan. Itu termasuk itu. Juga pengalaman hidup di masyarakat ya, termasuk pengalaman di masyarakat itu sangat penting gitu kan. Jadi seandainya nanti jenengan ya di waktu masanya menjadi seorang pemimpin, maka pengalaman masa kecil dulu, pengalaman jadi siswa, pengalaman jadi guru, pengalaman itu sangat berpengaruh ya dalam pengambilan kita keputusan. Bagaimana kita memposisikan diri kita. Waktu ini diperlakukan ini lah. Harusnya seperti itu. Berarti paling efektif itu adalah Paling efektif melibatkan itu. pengalaman Betul. kita, Menurut saya melibatkan pengalaman kita. pengalaman hidup mulai dari kita kecil Iya. di sekolah, di luar sekolah maupun di lingkungan keluarga mungkin dan masyarakat. Sampai di masyarakat itu yang perlu kita tentu saja semuanya kembali kepada karena kita lembaga ya, keputusan tersebut kembali kepada kebutuhan sekolah kita. Larinya ke situ semua kalau kita di sebuah lembaga ya, utamanya kalau pendidikan sekarang kan banyak berpusat pada siswa. Berpusat pada murid. Untuk guru-guru menghadapi guru-guru yang katakanlah di kemajuan IT ini kan diperlukan juga. Kita kadang ada guru-guru yang aku setuai kok ada di kolam umum itu bagaimana, itu sebenarnya kan juga baik Bu ya, kita memperlakukan guru-guru tersebut bagaimana dari pengalaman kita. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, mungkin panjenengan rasakan itu tantangannya apa saja Pak? Ya itu tadi yang saya sampaikan terakhir tadi ya, dalam mengambil keputusan sesuatu yang benar dan benar kaitannya misal dengan kemajuan teknologi. Kadang-kalanya kan ada guru ya, ada guru yang karena usianya sudah tua ya, usianya katakanlah secara IT kemampuannya kurang memadai. Nah, sedangkan kita dituntut ya katakanlah untuk pembelajaran secara IT atau pelaporan kita seperti kinerja. Nah, itu kan sebenarnya bagus juga ya, yang satu juga bagus. Maka tentu saja kita pendekatan personal kepada yang bersangkutan itu dibutuhkan untuk kasus-kasus yang ada tantangan tadi ya, ketika kan kadang-kadang kan ada yang menolak gitu ya, terus nggak ada ini, apalagi kalau di sekolah negeri untuk guru-guru senior saya yakin akan seperti itu. Nah, maka kepala sekolah ya, saya mengambil kebijakan di sekolah kami juga seperti itu, kita pendekatan personal. Betul, itu yang dibutuhkan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tantangannya itu ada di individu. Ada di individu. Kadang ingin tetap di zona nyamannya. Ya, saya wis ngene ae sing penting oleh tunjangan. Ya, kadang-kadang kan seperti itu. Memang sering terjadi seperti itu, Pak. Itu kan termasuk di diri kita. Kita yo sakno kate kita tekan. Dan perlu itu pendekatan personal. Selanjutnya
Selanjutnya Pak, apakah panjenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau panjenengan ini biasanya langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin mempunyai jadwal khusus seperti apa, nanti kalau misalnya sekarang ada masalahnya, oh saya akan selesaikan 3 hari kemudian, atau langsung seketika itu Pak? Kalau misalnya ada jadwal khusus, itu prosedurnya bagaimana dan apa yang panjenengan jalankan? Selama ini ketika kami mengambil keputusan kaitannya dengan dilema etika, kami tidak pernah mempunyai jadwal khusus. Jadi tidak ada jadwal khusus. Jadi ketika ada permasalahan, ya kita biasanya akan langsung membicarakan ya seperti yang saya sampaikan awal tadi, ya mulai dari kita mengidentifikasi sampai memberikan solusi. Nah, tentu saja dengan melibatkan beberapa pihak tadi, ya. Tapi itu tidak terjadwal secara rutin, misalnya 1 minggu atau 2 minggu. Ya, sepanjang permasalahan tersebut ketika membutuhkan sebuah keputusan yang cepat, maka kita akan langsung tindak lanjut. Berarti kita melihat, betul, kita akan melihat situasi, Kalau itu membutuhkan tindakan cepat setelah diputuskan karena akan mempengaruhi jalannya sekolah, maka kita ambil tindakan cepat. Tapi ketika itu kita tunggu dulu tidak ada gejolak apa-apa ya kita biarkan seperti air mengalir saja. Ya, seperti jadi melihat kasusnya dulu ya Pak. Kasus per kasus. Kasusnya ini seperti apa perlu penanganan cepat atau tidak. Jadi tidak ada jadwal khusus. Tidak ada jadwal khusus. Kita juga tidak menunda-nunda maksudnya. Artinya, babah jangan air enggak. Ya, kita ikuti air mengalir ketika itu ya kita putuskan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti saya sampaikan tadi ketika ya, kami di lembaga ini meskipun kami pimpinan, kami tidak bertindak sendiri. Ya. Setiap terjadi permasalahan, ya kami selalu merundingkan dengan teman-teman, ya khususnya dengan Waka, ya selalu kami ajak ngobrol, kami ajak berdiskusi ya kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Kita selalu ajak berdiskusi dengan teman-teman. Berarti selama ini yang membantu dan mempermudah gitu. Itu adalah dukungan teman-teman, guru tentunya. Tentunya kami tidak bisa membuat keputusan sendiri. Pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Tentu saja ya kita kembali kepada dalam menghadapi sebuah permasalahan dilema etika, ya, sesuatu yang benar dan benar, maka pertama adalah kita buat skala prioritas terlebih dahulu dari permasalahan-permasalahan tersebut. Mana kira-kira yang membutuhkan ya, keputusan lebih cepat, karena sama-sama benar juga. Nah, selanjutnya baru prioritas keduanya. Selanjutnya seperti itu terus. Dan itu keputusan tersebut bisa kita ambil tanpa gejolak dari warga sekolah. Tentu saja ya dengan melibatkan semua tadi, dan juga secara umum pengalaman, sekali lagi ya, pengalaman itu sangat dibutuhkan ketika dalam pengambilan sebuah keputusan. Betul, pengalaman hidup ya yang kita jalani termasuk di masyarakat ya, utamanya kalau di sekolah ya pengalaman kita di sekolah. Ya, pengalaman kita di sekolah, bagaimana kita mulai masuk ya, kita jadi guru biasa sampai kita jadi waka atau jadi pengelola ya, sampai jadi kepala sekolah, sehingga apa, ketika kita jadi pimpinan kita sudah tahu bulat permasalahan yang di sekolah. Itu yang bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan.
Saya kira itu. Terima kasih Pak karena sudah menjawab 8 pertanyaan dari saya dan sangat membantu saya sekali ini Pak untuk kedepannya saya mengambil keputusan itu seperti apa. Terima kasih sekali lagi Pak Dudung dan mohon maaf kalau misalnya tadi ada kata-kata saya yang menyinggung Pak Dudung. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya Pak. Oke, sama-sama Bu Tika, saya juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan panjenengan ke sekolah kami. Mudah-mudahan jawaban kami dalam pengambilan keputusan paling tidak bisa membantu panjenengan ya ketika panjenengan nanti ya menjadi seorang pemimpin. Paling tidak seperti itu. Mohon maaf ya atas perkataan-perkataan yang saya sampaikan ya mungkin juga ada yang kurang pas di panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.